Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al bid'atu la yutab. Bid'ah itu tidak akan ditaubati. Wal maksiatu yutab. Sedangkan maksiat itu sangat besar kemungkinannya ditaubati. Bapak sekalian, kemungkinan taubat ada. Namanya orang salah itu kemungkinan taubat ada. Tapi dari bid'ah dan maksiat ini yang mungkin bertobat itu kemungkinan besarnya lebih terbuka kepada maksiat dibandingkan dengan bid'ah. Karena dasarnya orang bertobat itu adalah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini lagi dan lagi kita akan membahas tentang Wahabi Salafi, khususnya yang ada di Indonesia. Dari video-video sebelumnya banyak kawan-kawan yang berkomentar tentang narasumber, dan ada sebagian kawan-kawan yang berkomentar untuk menampilkan keterangan Wahabi Salafi dari Kiai Idrus Romli. Oke, di sini kita akan menampilkan, kita akan memperlihatkan cara Kiai Idrus Romli dalam menerangkan Wahabi Salafi. Oke kawan-kawan, tidak perlu berlama-lama lagi di depan, langsung saja kita simak video ini sampai. Di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari dua mazhab, mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Indonesia fikihnya mengikuti Imam Syafi'i, akidahnya mengikuti Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya yang ikut tarekat berbeda-beda. Barat ya, daerah Jawa Barat sampai ke Banten itu biasanya tarekatnya apa? Tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Ada yang tarekatnya kalau agak ke timur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Barat juga, itu ada yang Tijaniyah, ada yang Syatariyah, ada yang Syadziliyah. Kalau umat Islam di Sumatera itu rata-rata Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Kalau saya pribadi tarekatnya Syadziliyah, itu tarekat. Ini karakter mazhab umat Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita kembali kepada fikih mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini kalau ada orang anti mazhab berarti bukan Ahlus Sunnah di Indonesia. Kalau anti mazhab atau bermazhab tetapi di luar Syafi'i, ini juga perlu dipersoalkan. Memang mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi yang tidak bermazhab ini berarti bermasalah, atau bermazhab tapi bukan Imam Syafi'i, ini bermasalah. Mungkin dia Syiah atau mungkin Wahabi. Ini di negeri kita. Nah, ketika kita berbicara soal mazhab, ya, ketika kita berbicara soal mazhab, maka di sini ada konsep di dalam bermazhab yang menyatukan empat mazhab ini. Apa konsep yang menyatukan? Tentang sumber-sumber pengambilan hukum. Sumber-sumber atau dalil-dalil hukum di dalam fikih menjadi semuanya 24. Nah, yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karenanya kalau ada kelompok bikin narasi, propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis, ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa? Karena dalil yang disepakati ulama salaf ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Lah mana yang 2? Ini berarti kan korupsi dalil namanya. Kalau korupsi anggaran, misalnya jalan raya, mestinya ya jalan raya ini anggarannya 4 miliar, yang dipakai 2 miliar. Itu kan koruptor, penjahat.
Kalau korupsi dalil mestinya 4, lalu dibilang 2. Kira-kira jahat apa enggak itu? Kan jahat juga. Cuma jahat dalam agama, merusak terhadap agama. Karenanya kalau ada orang Wahabi bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka dia harus digugat. Gugatannya apa? Pertama ditanya dia, ijma'nya mana? Kok langsung Al-Quran dan hadis? Mengapa? Karena pada masa ijma' ini disepakati sebagai dalil oleh ulama salaf. Kamu gak ikut ulama salaf berarti. Yang kedua, yang menolak ijma' ini sejak masa salaf itu aliran sesat. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Ini menolak ijma'. Lah kamu gak mau ijma', berarti gabung sama mereka. Ini gugatan pertama. Gugatan kedua, kiasnya mana? Ini kias kita harus tahu. Karena sebagian persoalan tradisi atau amaliyah seperti maulid, Isra Mi'raj, tahlil, atau zikir bersama, itu sebagian dasarnya kias, sebagian memang sunnah. Mereka ini menolak kias. Makanya Al-Quran, hadis, ijma'. Al-Quran, hadis, ijma', kias gak dipakai. Kalau mereka anti kias harus kita gugat. Nih ya, kita sekarang bicara tentang kias. Karena ini konsep di dalam pengambilan hukum fikih. Yang masalah bid'ah insya Allah nanti malam. Mungkin masalah bid'ah ini kita pakai PowerPoint atau baca buku. Kan bukunya ada di luar itu. Tinggal ambil, nanti kawannya suruh bayar. Ambilnya gratis agar ada, asal ada kawannya yang bayarkan. Nah, kita sekarang berbicara tentang dalil kias dalam ibadah. Karena Wahabi ini menolak kias terutama dalam ibadah. Dan bukan karena pandai. Karena gak tahu aja tapi sok tahu itu. Ini masalahnya. Nah, al-adillah inda jumhuril muslimin arba'atun. Dalil itu dalil hukum agama menurut mayoritas umat Islam ada 4. Ini disepakati oleh para ulama. Apa saja? Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang menolak ijma' aliran sesat, yang menolak qiyas aliran sesat juga. Kemudian qiyas, posisi qiyas. Qiyas ini posisinya bagaimana? Kalau ijma' itu artinya kan kesepakatan para ulama. Kalau qiyas ini artinya analogi, menyamakan. Maksudnya menyamakan apa-apa yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu qiyas namanya. Qiyas. Nah, qiyas ini menurut kelompok golongan yang menetapkan qiyas, musbitul qiyas. Itu siapa? Jumhurul muslimin, mayoritas kaum muslimin. Lalu ada kelompok yang kedua, nufatul qiyas. Golongan yang menafikan qiyas, yang bilang qiyas gak ada. Ini siapa? Ini ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan nazamiyah. Nazamiyah dari Mu'tazilah. Satu aliran di dalam Mu'tazilah yang mengikuti Ibrahim bin Sayyar an-Nazam. Yang kedua golongan az-Zahiriyah. Dan ini gak dipakai oleh para ulama. Ini yang anti qiyas. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama menetapkan qiyas sejak masa salaf? Kemudian yang anti qiyas juga ba'du firaqi Syiah. Sebagian sekte Syiah. Ini anti qiyas juga. Lalu Wahabi yang sekarang ini anti qiyas. Wahabi anti qiyas juga.
Nah, kemudian kita ini mengapa menerima qiyas? Qiyas itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini kalau urusan agama para ulama. Ulama yang benar-benar ulama ya maksudnya, bukan sebenarnya bukan ulama cuma diulamakan. Karena di negeri kita ini ada yang memang benar-benar ulama, gurunya jelas, belajarnya lama dan diakui sebagai orang alim. Ini namanya ulama. Ada yang bukan ulama, cuma diulamakan. Siapa yang mengulamakan? Kadang kelompoknya sendiri. Dia dianggap ulama, sebenarnya bukan ulama. Ada yang diulamakan oleh media massa, oleh televisi, oleh apa, disuruh pakai peci, dipanggil ustadz di TV. Ada yang mengulamakan diri, orang gak menganggap dia ulama, lalu bikin channel di YouTube entah di mana, tampil pakai peci, kadang pakai sorban, fatwa dia. Nah, bukan yang gitu-gitu yang dimaksud ulama itu, ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah dan Rasul. Kata para ulama, ini isyarat pada qiyas. Karena yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul, perkara-perkara yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya itu qiyas. Ini namanya kembali pada Allah dan Rasul. Keterangannya enggak ada, tapi disamakan dengan yang ada keterangannya. Dalil lain ya, qiyas. Fa'tabiru ya udil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya mengambil pelajaran. Sama dengan seorang guru bilang pada muridnya yang agak nakal, kamu harus ambil pelajaran. Kenapa? Itu kawan kamu dulu gak naik kelas karena nakal. Oh berarti bagaimana? Ini kan qiyas. Kamu gak naik kelas juga kalau nakal. Kan menyamakan namanya ini. Ini contoh ya. Kemudian ayat lain, Al-Quran juga, Al-Quran ini juga mencontohkan qiyas di dalam akidah. Dalam surah Yasin ayat 78, 79, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi orang-orang musyrik ketika diajak beriman oleh Rasulullah SAW karena nanti akan bangkit lagi dari alam kubur. Kata orang musyrik mengambil tulang belulang orang-orang yang sudah mati. Lalu oleh mereka dihancurkan dengan tangannya. Lalu bilang, Muhammad, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini? Ini sudah hancur. Masa bisa hidup lagi? Akhirnya apa? Dijawab, qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Tulang-tulang itu akan dihidupkan oleh Dia yang menciptakan pertama kali. Ini kan qiyas. Tuhan itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada mampu. Kenapa mengembalikan lagi tidak mampu? Kan gak masuk akal. Berarti mampu juga. Ini namanya qiyas dalam akidah, saudara. Ini qiyas. Dan perlu diketahui, sebagian besar hukum agama dasarnya qiyas. Itu sebagian besar. Kalau gak ada qiyas bahaya, bisa halal semua. Contoh, ini contoh ya. Larangan mengambil hartanya anak yatim di dalam Al-Quran. Yang dilarang itu kalau dimakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama
zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api di perut mereka dan akan masuk neraka sa'ir. Nah, ayat ini memberikan pesan haram memakan hartanya anak yatim. Yang diterangkan cuma makan. Nah, kalau gak ada kias bahaya. Nanti ada orang menjaga panti asuhan, dia gak punya kerja tapi tiap malam minumannya hebat-hebat. Minum kopi, minum teh tarik, minum bandrek, minum yang mahal-mahal. Ditanya dia, kamu kerja apa? Kok minumannya enak-enak? Dia jawab, loh saya pegang uang panti asuhan yatim, saya pakai itu. Loh haram, nggak boleh. Kalau anti kias dia akan bilang, yang haram itu dalam Al-Quran kalau untuk makan, ini untuk minum. Kira-kira bener apa enggak? Kan nggak bener kan? Karena Al-Quran itu menyebutkan memakan karena biasanya orang mengambil milik orang lain untuk dimakan. Kalau misalnya untuk yang lain nggak boleh juga sebenarnya, bahaya. Ini contoh lagi ya, ada orang bendahara panti asuhan, banyak uang, dia nggak kerja tapi rokoknya mahal-mahal. Rokoknya mahal-mahal. Ditanya, kamu ini rokoknya mahal-mahal, dari mana uangnya? Saya pakai uang panti asuhan. Loh nggak boleh, haram itu. Dia anti kias, akan jawab dia, yang haram itu untuk makan, ini rokokan, masa haram? Kira-kira benar apa enggak? Kan enggak benar kan? Ini kalau enggak ada kias saudara, Al-Quran itu cuma menyebut satu kasus, satu contoh. Lah kasus yang lain kan dikiaskan dengan itu. Nanti ada contoh lagi ketiga, dia pergi umroh, ditanya, kamu uangnya dari mana? Kamu nggak jelas kerjanya, kok umroh? Ini pakai uang anak yatim. Lu nggak boleh pakai. Dia menolak kias lagi. Apa kata dia? Loh, yang nggak boleh itu untuk makan. Saya ini untuk ibadah ini, ke tanah suci, ke Ka'bah misalnya. Ini panggilan Allah. Kan nggak benar juga kan sebenarnya. Ini kias namanya. Kalau nggak ada kias bahaya. Atau contoh lagi ya. Ada orang menjadi bendahara masjid. Dia gak ada kerja lagi, cuma bendahara masjid. Tapi makannya mewah-mewah. Kadang kawannya ditraktir. Ditanya sama kawannya, dari mana kamu kok makannya mewah-mewah? Kamu kerjanya gak jelas. Ini uang masjid. Loh gak boleh. Kata siapa gak boleh? Yang gak boleh itu kan uang anak yatim. Ini uang masjid. Loh terus, dalam Al-Quran gak ada larangan pakai uang masjid itu. Gak ada. Ini kalau anti kias bahaya. Kalau gak ada kias bahaya saudara. Halal semua nanti. Atau misalnya dia jadi pejabat. Jadi pejabat, mobilnya baru, mewah. Padahal gajinya gak nyampe situ. Loh dari mana? Ini ambil duit negara. Gak boleh. Enggak, ini bukan milik anak yatim ini. Ini milik negara, rakyat saya dah kaya-kaya semua misalnya. Kan gak boleh juga. Makanya kata para ulama, orang yang memegang uang fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau menjadi pejabat negara, itu hukumnya sama dengan orang yang memegang uangnya anak yatim. Dikiaskan dengan situ. Kalau gak ada kias bahaya saudara. Ini contoh ya, contoh harta anak yatim. Contoh sikap di dalam Al-Quran menyakiti orang tua yang dilarang dua perkara. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata uf pada orang tua. Uf itu artinya sikap yang menampakkan seakan-akan bosan pada orang tua. Misalnya cemberut atau menolak, dan jangan membentak. Kan cuma dua larangannya. Kalau misalnya ada orang dia sama orang tuanya sopan, tidak membentak, nunduk-nunduk. Tapi kalau orang tuanya lengah, asetnya diambil, dijual. Boleh apa enggak kira-kira? Kan enggak boleh juga kan? Enggak boleh juga. Mengapa? Orang tua sakit hati kalau dicuri-curi itu. Marah.
sama saja. Atau misalnya ada seorang anak sama orang tuanya sopan, kalau datang mijitin, langsung dipijit kakinya apanya, nunduk-nunduk juga. Tapi di luar dia melakukan sikap yang membuat orang tua malu. Boleh apa enggak? Kan enggak boleh juga, karena orang tua ketika malu sakit hati, susah. Ini kias. Artinya hukum fikih itu sebagian besar dasarnya kias. Hukum agama. Enggak ada, ini enggak ada dalam Al-Quran, berarti boleh. Enggak ada dalam Al-Quran hadis, berarti bid'ah. Enggak gitu. Ini Wahabi sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Gampang sekali menjadi pakar hukum itu. Enggak gampang ilmu agama, harus belajar lama. Dasarnya ya kias. Begitu dasar ini disampaikan, apa kata Wahabi? Oh enggak apa-apa kias, yang penting bukan urusan ibadah. Loh mengapa? Kalau kias dalam ibadah bid'ah hukumnya. Ini kan mereka kan, dasarnya kullu bid'atin dhalalah. Itu. Ternyata bagaimana? Kalau mereka bilang begitu, kita bilang, kamu ini gak pernah ngaji. Kamu gak ikut daurah di Masjid Jannatul Firdaus kamu ini. Coba sering datang ke Masjid Jannatul Firdaus yang baru. Jangan yang dulu yang Wahabi itu. Biar terjadi cuci otak. Kita ini kan mau cuci otak kan. Nah, kalau bilang begitu kita katakan, kata siapa kias gak ada dalam ibadah. Justru contoh-contoh kias yang ada di dalam hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagian besar kasusnya ibadah. Ini contohnya apa? Ini hadis kita ini kalau bicara ibadah ini apa? Puasa. Puasa ini kan ibadah kan ya. Ini contoh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala. Ini memang tidak diartikan karena agak sempat nulis terjemahannya. Padahal sudah satu tahun ini. PowerPoint ini sudah 1 tahun. Belum sempat dikasih terjemahan. Oh ada ya, di bawahnya ada. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Afa aqdihi anha?" Rasulullah, ibu saya ini meninggal dunia, punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya lunasi hutang puasa itu? Apa saya puasa untuk beliau? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Qala, lalu Rasulullah bersabda, "Mengapa hutang puasa dilunasi?" Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Maksudnya apa? Dikiaskan dengan hutang pada orang lain. Kita punya orang tua, punya hutang sama tetangga, kan dilunasi kan. Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Ini namanya kias dalam ibadah. Ini rawahu syaikhan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam kasus lain ya, kasus lain ini haji. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas berkata, qala rajulun. Laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu." Ayah saya meninggal dunia, belum sempat berhaji. Apa saya hajikan beliau? Karena belum sempat. Nah, kalau hutang haji ini kan ibadah kan? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabnya pakai pertanyaan, pakai analogi, pakai kias. Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadiyahu. Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang pada tetangga, apa kamu lunasi? Lah hutang pada tetangga kan bukan ibadah kan? Hutang dunia. Yang ditanya hutang haji, hutang ibadah. Kata laki-laki itu, qala na'am, iya Rasulullah, pasti saya lunasi. Qala, Rasulullah bersabda, fadainullah ahaqqu. Hutang pada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ini namanya kan kias dalam ibadah. Hutang haji dikiaskan dengan hutang pada orang. Berarti ini kias dalam ibadah. Artinya jangan dibilang gak ada kias dalam ibadah. Atau ini contoh lain ya, ini hadis riwayat Bukhari.
Mirip-mirip. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, inna mur'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa hujju anhu. Rasulullah, ibu saya ini nazar untuk haji, ada niat mau haji, lalu gak sempat haji sampai meninggal, apa saya hajikan? Ini kan ibadah. Qala na'am hujji anha, iya hajikan ibu kamu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu. Menurut kamu seandainya ibu kamu punya hutang pada tetangga, apa kamu lunasi? Iqdullah, lunasi hutang pada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak dilunasi. Ini namanya kias dalam ibadah. Ini ibadah haji sama puasa. Kias kan? Ini hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan lain-lain. Ya, hadisnya kuat ini riwayat Bukhari. Atau contoh lain ya, puasa. Ini contoh lain puasa. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qalat. Umar berkata, hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim. Suatu hari saya ini girang, happy, senang sekali. Lalu saya mencium istri saya, padahal saya lagi puasa. Laki-laki ini kalau senang, secara psikologi hormonnya naik. Kalau hormonnya naik, biasanya syahwatnya bangkit. Walaupun berpuasa, kadang istrinya dicium. Itu kalau senang. Kalau susah, hormonnya turun. Kalau hormonnya turun, syahwatnya lemah. Gak syahwat biasanya. Makanya laki-laki itu jangan sering susah, jangan sering galau. Mengapa? Kalau galaunya sering bisa impoten. Akhirnya apa yang terjadi? Mestinya hari libur atau malam-malam bersama keluarga, bersama istrinya, karena dia galau, malam-malam pergi ke sungai mancing ikan. Kan orang yang suka mancing kan orang stres itu, orang susah itu. Artinya harus happy. Tapi jangan terlalu happy. Terlalu happy bahaya juga. Mengapa? Bisa suka kawin itu. Karenanya saudara kalau punya teman setiap jumpa ngajak tertawa, ngajak senyum-senyum, itu biasanya kalau diajak kawin lagi senang itu. Karena hormonnya tinggi sekali. Nah, fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, sona'tul yauma amron azima. Rasulullah, hari ini saya melakukan kesalahan besar. Gimana ini? Apa? Qabbaltu ana shaim. Tadi saya mencium istri padahal saya lagi puasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai kias. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitak law tamatmatta bima'in wa anta shaim. Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Qultu, aku menjawab, la ba'sa bidzalik, gak apa-apa Rasulullah, kan cuma berkumur. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, fafimah, lalu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Orang berpuasa mencium istri hukumnya sama dengan orang berpuasa yang berkumur. Berkumur tak membatalkan puasa, mencium gak batal puasa. Ya cuma dilihat yang dicium. Kalau istrinya yang dicium habis mandi, habis bersolek harum-harum, berarti berkumur pakai pasta gigi. Gimana? Hukumnya makruh karena segar mulutnya. Kalau mencium istri lagi harum kan segar memang. Kalau istrinya yang dicium pulang dari pasar, habis jualan ikan, gak makruh itu. Mengapa? Karena gak enak baunya. Oh berarti memang berkumurnya murni, nggak ada pasta giginya. Kalau lebih dari mencium berarti bukan berkumur, itu minum namanya. Kalau minum batal puasanya. Nah ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah itu ada saudara, jangan dibilang nggak ada.
Ini orang Wahabi gak ada kias dalam ibadah, semuanya bid'ah. Ngaco mereka ini. Ini contoh aja ya, kita ini cuci otak biar paham. Para ulama melakukan kias gak ngasal itu, dasarnya banyak sekali. Ini di hadis-hadis, ini hadis sahih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadisnya sahih. Ini contoh kasus lain ya. Tadi ini kan ibadah apa saja dari tadi? Puasa sama haji. Sekarang sholat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Ibnu Abbas ini sering keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang bibinya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Karena Siti Maimunah ini bibinya mahram, biasa keluar masuk situ siang malam. Ternyata apa? Rasulullah lagi sholat tahajud. Mau sholat tahajud, fasallaitu khalfahu. Aku sholat di belakang beliau, mau bermakmum. Fa akhadha biyadi fajarrani hatta ja'alani hidha'ah. Melihat aku di belakangnya, Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya sampai lurus dengan beliau. Karena makmumnya sendirian, diluruskan. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram, sudah khusyuk, aku mundur lagi. Ibnu Abbas ini mundur. Coba ada Wahabi, Ibnu Abbas pasti dibid'ahkan. Ibnu Abbas, kamu tadi oleh Rasulullah diluruskan, itu sunnah, lalu kamu mundur, bid'ah kamu. Untungnya belum ada Wahabi waktu itu. Karena Wahabi baru muncul 200 tahun yang lalu. Lalu apa? Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melanjutkan sholatnya. Aku sudah mundur sedikit. Falamman soroftu, ketika aku selesai sholat qala, Rasulullah bertanya, masya'nuk aja'aluka hidha'i fatakhnas. Ada apa kamu? Kamu aku luruskan malah mundur. Ditanya, apa alasan kamu mundur? Kan kamu aku luruskan. Ini Rasulullah. Ditanya dasarnya. Rasulullah gak langsung membid'ahkan macam Wahabi saudara. Bid'ah kamu, gak begitu. Dalilnya ditanya. Ternyata apa? Fakultu, aku menjawab. Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidha'ik. Wa anta Rasulullah alladhi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang luhur oleh Allah. Maksudnya apa? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Rasulullah itu derajatnya di depan kita, kita di belakangnya. Maka sholat kita gak pantas kalau lurus, karena memang derajatnya di belakangnya. Maka sholatnya kita di belakang beliau juga. Ini kan kias namanya. Posisi di dalam sholat antara imam dan makmum dikiaskan dengan posisi imam dengan makmum di luar sholat. Ternyata apa? Jawaban Ibnu Abbas fa'ajabahu. Jawaban saya membuat Rasulullah senang. Artinya apa? Orang melakukan ibadah dasarnya kias. Kalau kiasnya sahih itu dihargai, bukan dibid'ahkan. Kalau dibid'ahkan itu gak sesuai sunnah. Rasulullah senang dengan ibadahnya sahabat yang dasarnya kias. Fada'ali ayyazidaniyallahu ilman wa fikhan. Lalu Rasulullah mendoakan aku agar Allah menambahku ilmu dan pemahaman dalam agama. Ini kias dalam ibadah sholat. Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kalau imam dan makmum itu cuma berdua, makmum mundur sedikit ke belakang. Menjaga adab dengan imam. Menjaga adab. Kalau lurus gak apa-apa. Berarti gak menjaga adab. Cuma kalau lurus satu kasus bisa batal sholatnya makmum. Mengapa? Karena syarat makmum itu gak boleh mendahului imam dalam posisi. Kalau ada imam orangnya pendek, makmumnya orangnya tinggi. Lalu lurus tumitnya, kira-kira waktu rukuk dan sujud yang lebih maju ke depan siapa itu?
Kan makmumnya yang lebih maju. Akhirnya jamaah yang baru datang bingung. Mengapa bingung? Tadi yang baca Fatihah sebelah kiri, tapi yang maju kok yang sebelah kanan. Yang mana imamnya ini? Bingung orang lain itu. Ini yang begini-begini Wahabi gak paham saudara. Gak paham. Karena mereka agak ngerti hadis memang. Cuma bilangnya ahli hadis. Kalau saya bilang ahli hadas itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Ya, ini hadis. Artinya kias dalam ibadah sholat itu. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat masih melakukan kias. Contohnya apa? Dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji. Kita ini kalau ibadah haji atau umroh, kalau pesawat mendarat di Jeddah, pakaian ihram dari mana? Kan dari Jeddah. Padahal di dalam hadis gak ada itu saudara. Loh kok bisa dari Jeddah pakai kias? Dan itu kias sejak masa sahabat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qal Abdullah bin Umar berkata, "Lamma futiha hadzanil misran," atau Umar. Ketika negeri Irak ditaklukkan pada masa Sayyidina Umar, negara Irak ditaklukkan, banyak orang Islam tinggal di sana. Lalu penduduk Irak, umat Islam di Irak datang pada Umar. Faqalu, mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan daerah Qarn sebagai batas mikot penduduk Najd. Najd ini arah timur utara Mekah, apa namanya? Timur utara, timur laut ya. Hah? Kalau daerah sana, arah sana apa namanya? Timur laut. Jadi timur laut ini oleh Rasulullah, penduduk Najd ini oleh Rasulullah batas mikotnya dari daerah Qarn. Wa huwa jawrun an tariqina. Irak ini juga timur laut dari Mekah. Cuma kata penduduk Irak, Qarn ini jauh dari rute kami. Wa inna in aradana Qarnan syaqqa alaina. Kalau kami mau pakai ihram harus ke daerah Qarn, itu berat bagi kami, capek karena jauh. Gimana ini Amirul Mukminin? Qala Sayyidina Umar menjawab, "Fanzuru hadwaha min tariqikum." Coba kamu lihat daerah yang lurus dengan Qarn dari rute kamu daerah mana? Akhirnya diukur saudara, dikira-kira. Fahaddalahum dzata irkin. Lalu Sayyidina Umar menetapkan daerah Dzatu Irkin sebagai batas miqat berpakaian ihram bagi penduduk Irak. Mengapa ditetapkan? Dikiaskan dengan daerah Qarn. Jaraknya sama-sama dari situ. Belakangan setelah rute perjalanan ini sudah ratusan tahun berikutnya ya, sudah beratus-ratus tahun berikutnya. Umat Islam rute ke Mekah ada yang melalui Jeddah. Akhirnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, kalau dari Jeddah ke Mekah jaraknya sama dengan dari Qarn ke Mekah, maka ihram dari Jeddah itu hukumnya sah. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Ternyata pada masa murid-murid beliau diukur dari Jeddah ke Mekah, dari Qarn ke Mekah. Ternyata dari Jeddah ke Mekah ini masih kurang saudara, kurang jauh. Karenanya sebagian kiai ada yang berpakaian ihram dari Jakarta kalau berangkat umroh atau haji, kalau pesawatnya mendarat di Jeddah. Biar gak repot-repot di pesawat ganti baju. Kan begitu, dipakai dari sini. Ada sebagian pesawat itu ketika akan mendarat ya, itu sudah berapa menit sebelum mendarat diumumkan di pesawat, ini sebentar lagi memasuki mikot. Di pesawat ganti baju. Tapi kalau satu pesawat ganti baju ribut itu di pesawat itu. Ada yang gak peduli kadang-kadang, gak peduli dah. Pokoknya nanti sampai di Jeddah berpakaian ihram. Itu harus bayar dam itu. Karena gak cukup jarak itu menurut ini. Nah ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah saudara, ibadah haji. Jangan dibilang gak ada kias dalam ibadah. Ini kias semua ini. Ini contoh lagi ya, kias pada masa sahabat.
Ini sama dengan yang tadi ya. Sama ini kasusnya kasus yang Zatu Irkin tadi. Ini contoh lagi. Contoh lain, babus sholati qablal id wa ba'daha. Bab sholat qabliyah id dan ba'diyah id. Kita ini yang tahu sholat qabliyah ba'diyah kan sholat maktubah kan, 5 waktu. Ternyata pada masa salaf, sholat hari raya ada qabliyah ba'diyahnya. Itu dari mana? Ijtihad sebagian sahabat. An Ayyub, Imam Ayyub berkata, qol, ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyani yaumal id qabla an yakhrujal imam. Kata Imam Ayyub, saya lihat sahabat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat pada hari raya sebelum imam datang. Maksudnya sholat qabliyah. Itu yang sholat qabliyah. Qal Ayyub berkata, wa ra'aitu Muhammad bin Sirin jaa fajalasa wa lam yusalli. Muhammad bin Sirin datang langsung duduk, gak sholat qabliyah. Berarti cuma sebagian sahabat yang menganggap sunnah sholat qabliyah. Qabliyah hari raya. Rawahu Abu Ya'la wa rawat Tabrani fil Kabir. At-Tabrani meriwayatkan anna Anasan kana yusolli 4 rakaat. Anas bin Malik sholat qabliyah hari raya 4 rakaat. Nah, ini mengapa sholat qabliyah dikiaskan dengan sholat maktubah. Sholat maktubah 5 waktu ada qabliyahnya. Berarti ini sholat hari raya ada qabliyahnya. Ini kan kias. Kok tahu kalau ini kias? Yang menjelaskan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang menjelaskan. Sayyidina Ali waktu akan menjadi imam sholat id, orang-orang sholat. Sampai di tempat sholat id, orang-orang lapor, ya Amirul Mukminin, itu gimana orang-orang sholat qabliyah itu? Gimana? Sayyidina Ali gak jawab. Beliau langsung jadi imam, as-sholatu jami'ah, takbir 7 kali, takbir 5 kali, lalu khutbah. Selesai khutbah ternyata banyak yang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang lapor, ya Amirul Mukminin, gimana itu orang-orang sholat ba'diyah itu? Apa jawaban Sayyidina Ali? Sa'altumuni anis sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu tanya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id wala ba'dah. Rasulullah gak pernah sholat qabliyah id dan ba'diyah id. Kalau kamu tanya itu. Tapi kalau kamu lapor pada saya agar saya melarang mereka sholat qabliyah dan ba'diyah id, saya gak berani. Mengapa? Yang melarang sholat dalam Al-Quran itu Abu Jahal. Nanti saya ikut mazhabnya Abu Jahal kalau ikut melarang. Coba lihat di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Karena Abu Jahal di kitab tafsir itu. Kata Sayyidina Ali, loh saya kalau melarang mereka ikut Abu Jahal berarti. Padahal mereka ini dasarnya kias. Karena ada dasarnya dibiarkan oleh Sayyidina Ali. Karenanya orang-orang yang suka melarang itu mungkin ikut mazhabnya Abu Jahal itu. Gak mau kias. Nah, di negeri kita ini setiap tahun ada sholat kontroversi. Sholat apa? Sholat Rebu Wekasan. Biasanya yang dari Jawa ya, di kampung-kampung Rebu Wekasan itu Rabu terakhir bulan Safar. Kan sebagian masjid di kampung-kampung kan sholat hajat malam-malam, kadang siangnya. Biasanya Rebu Wekasan ada yang tanya pada saya, Kiai, gimana hukumnya sholat Rebu Wekasan? Saya tanya sama dia, kamu mau sholat apa enggak? Kadang orang tanya itu untuk tidak sholat saudara. Lah kenapa Kiai? Kalau kamu mau sholat, Syekh Abdul Hamid Kudus yang menjadi khotib di Masjidil Haram, gurunya para ulama Nusantara menganjurkan sholat Rebu Wekasan. Kalau kamu mau sholat. Kalau kamu gak mau sholat, Ki Hasyim Asy'ari melarang sholat Rebu Wekasan. Terserah ikut yang mana. Ada yang tanya, menurut Kiai yang kuat yang mana? Saya jawab, masa sekelas saya mau menilai ulama sebesar Ki Hasyim Asy'ari sama Ki Abdul Hamid Kudus? Kan gak level kan, kita ini jauh di bawahnya. Yang menilai beliau berdua yang selevel dengan beliau, bukan orang macam saya.
Hasyim Asy'ari orang alim, Abdul Hamid Qudus orang alim. Kita ini cuma baca kitab-kitab mereka. Kok disuruh menilai? Ya gak bener lah, kamu jangan tanya begitu. Kamu mau sholat apa enggak? Kadang orang gak mau sholat tanya dalil itu. Wong kadang sholat qobliyah ba'diyah gak dikerjakan. Sholat berwakasan ditanya dalilnya. Ini orang sekarang ya, memang banyak yang gak bener sekarang ini. Ini banyak persoalan memang saudara sekarang ini ya, banyak persoalan. Kemudian lagi apa namanya? Kita ini kalau mau sholat kan baca usolli, melafalkan niat. Ternyata Imam Syafi'i melafalkan niat. Ini dalam kitab Mu'jam Ibnul Muqri, Akhbarana Ibnu Khuzaimah. Haddatsana Ar-Rabi' qal. Imam Ar-Rabi' muridnya Asy-Syafi'i berkata, kana Syafi'i idza arada ay yadkhula fi shalah qal. Imam Syafi'i kalau mau takbiratul ihram dalam salat, beliau berkata bismillah muwajjihan di baitillah muaddiyan li fardillah azza wajal Allahu akbar. Dengan nama Allah menghadapkan diri ke Baitullah, menunaikan fardunya Allah, Allahu akbar. Ini kan melafalkan niat Imam Syafi'i. Sampai muridnya mendengar. Cuma redaksi ini oleh murid-muridnya, narasinya dibuat sederhana, lebih lengkap. Usolli fardal maghribi thalath raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Lah kok melafalkan niat dalam sholat dikiaskan dengan ibadah yang lain. Rasulullah ketika akan haji, akan ihram haji dan umrah, niatnya dilafalkan. Mau puasa, niatnya dilafalkan. Mau menyembelih kurban, niatnya dilafalkan. Umrah, ihram, ibadah. Puasa, ibadah. Nyembelih kurban, ibadah. Berarti melafalkan niat ibadah hukumnya sunnah. Imam Syafi'i melakukan kias pada itu. Ini kiasnya Imam Syafi'i. Karenanya kita ini jangan meninggalkan bacaan usolli saudara. Sekarang ini karena ada Wahabi dah gak mau baca usolli. Jangan. Saya ini pernah diminta khutbah di masjid Wahabi di Jawa Tengah. Karena mau debat sama Wahabi di situ. Saya ditelepon. Kiai gimana? Mau khutbah? Siap khutbah Jumat. Dapat 1 jam saya nelpon. Saya mau khutbah Jumat asal jadi imam. Kalau gak jadi imam saya mau tidur aja, saya mau musafir. Akhirnya repot mereka. Oh ya dah katanya. Iya Kiai katanya. Kiai jadi imam juga katanya. Sudah. Sampai di sana pengurus masjidnya bingung. Kiai apa? Ini azannya mau 1 kali apa 2 kali? Di sini biasanya berapa kali? Biasanya sekali. Terserah kamu. Lendak Kiai, ini biar Kiai enak katanya. Ini ingin memuaskan Kiai. Terserahlah, itu bukan urusan saya gitu. Yang penting khutbah dan imam urusan saya. Akhirnya azannya sekali. Saya menyesal saudara agak minta 2 kali itu. Tahu gitu saya minta 2 kali. Habis itu saya khutbah. Khutbahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kak nyebut Wahabi, tapi Wahabi ngerti kalau nyindir dia itu. Lalu ketika jadi imam, usolli fardal jum'ati raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya nyaringkan memang. Habis sholat baca zikir jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya lirik-lirik pada jamaah, baca apa enggak? Ternyata baca juga itu. Cuma gak keras. Habis itu doanya jahar pula. Saya lirik-lirik angkat tangan juga saudara. Cuma gak tinggi-tinggi ngangkatnya itu. Mungkin belum terbiasa ngangkat tangan itu. Habis itu saya ajak salaman sambil baca sholawat. Allahumma sholli. Ternyata salaman juga baca sholawat itu. Saya gak ambil pusing. Anggap saya ini masjid di rumah saya gitu. Memang harus begitu. Jangan takut sama Wahabi. Mereka yang takut biasanya. Ini apa namanya? Niat ya, niat. Artinya apa? Kias dalam ibadah itu ada saudara. Jangan dikira gak ada. Karenanya ini saya terangkan.
Karena sebagian besar persoalan yang jadi kontroversi di negeri kita, sebagian dasarnya qiyas, sebagian dasarnya hadis. Cuma kita gak tahu, mereka gak tahu. Akhirnya kita bilang, ya ini pokoknya dari ulama dulu. Mereka bilang bid'ah. Dan belum selesai sampai sekarang itu. Karena sama-sama gak tahu itu. Masalah ibadah ini ya. Ini banyak ini contoh-contoh qiyas. Ini qiyas dalam ibadah ini. Ini ada pertanyaan ya, wasu'il Ahmad anil qunut fil witri qabla ruku' am ba'dahu. Wa hal turfa'ul aidi fid du'a fil witri. Imam Ahmad ditanya, kunut pada waktu sholat witir sebelum ruku apa setelah ruku, dan apakah angkat tangan kunut dalam witir? Faqal, Imam Ahmad menjawab, al kunut ba'dar ruku' wa yarfa'u yadayhi. Ya kunut itu setelah ruku' dan angkat tangan. Wadzalik ala qiyasi fi'lin Nabi SAW fil qunut fil ghadat. Mengapa dikiaskan dengan kunutnya Rasulullah pada waktu sholat subuh? Rasulullah sholat subuh kunutnya setelah ruku angkat tangan. Oh berarti kunut sholat witir setelah ruku angkat tangan juga. Ini qiyas dari Imam Ahmad. Imam Ahmad melakukan qiyas juga. Jangan dikira gak ada qiyas. Hatta Imam Ahmad qiyas dalam ibadahnya tuh banyak sebenarnya. Gak sedikit. Ini makanya kita melakukan qiyas dalam ibadah. Ini satu kasus ya. Ini hanya beberapa dalil saudara bahwa qiyas dalam ibadah itu ada. Sebenarnya banyak dasarnya. Maulid Nabi oleh ulama kita dikiaskan dengan puasa Asyura. Ada yang mengkiaskan dengan akikah. Itu contoh dasar qiyas. Persoalan-persoalan yang lain ada juga yang dasarnya qiyas. Ini hanya sebagian saja. Sini maghrib jam berapa? Masih lama ya. Nanti sampai jam 17.30 ya. Biar ada persiapan mau sholat maghrib. Kan sudah sholat asar semua ini. Sudah. Kita setengah jam lagi. Saya tambah lagi materinya. Nah, sekarang kita berbicara tata cara zikir selesai sholat berjamaah di Indonesia. Aswaja versus Wahabi. Ini kan beda-beda kan ya. Cara imam berzikir selesai sholat. Imam Aswaja akan berzikir dengan suara keras untuk menuntun jamaahnya berzikir. Ini yang Aswaja. Kalau Imam Wahabi akan berzikir pelan dan membiarkan jamaah berzikir sendiri-sendiri atau segera bubar. Gak ngereken dia, mau bubar terserah, mau zikir ya. Ini kalau imamnya Wahabi. Nah kita ini imamnya zikirnya keras. Dasarnya mana? Hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Zubair qala, Abi Zubair berkata, Kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ma yaqul fi duburi kulli shalah hina yusallim. Abdullah bin Zubair setiap selesai sholat mengucapkan salam ketika menjadi khalifah, menjadi imam, selalu membaca zikir dengan suara keras. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini yang dibaca keras oleh beliau. Waqala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengeraskan membaca zikir itu setiap selesai sholat. Artinya apa? Zikir Rasulullah selesai sholat itu keras saudara. Bukan suara pelan. Mengapa? Jamaah biar zikir juga. Ini dasarnya imam-imam aswaja di Indonesia. Hadis riwayat Muslim. Ini terjemahannya ya.
Nanti kalau ngopi file ini lengkap terjemahannya. Tinggal diceramahkan di tempat masing-masing. An Abdillah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu maqal. Sama dengan tadi ini, cuma beda riwayat, beda versi. Artinya apa? Zikir habis sholat itu suara keras. Nah, ketika imam memimpin bacaan zikir dengan suara keras, apa yang terjadi? Jamaah aswaja akan mengikuti zikir dengan suara keras pula. Karena imamnya suaranya keras. Kalau jamaah yang wahabi akan segera bubar dari masjid dalam keadaan marah dan dongkol. Karena imamnya suaranya keras. Biasanya di masjid-masjid kalau ada orang wahabi bermakmum imamnya keras, langsung marah. Saya tanya sama murid saya mantan wahabi, kenapa orang wahabi keras? Itu bentuk protes kiai kepada imam. Masa di masjid main protes di masjid? Kan gak khusyuk ibadah pada Allah, marah terus itu mereka. Nah kalau kita ini mengapa suaranya keras? Dasarnya ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, Ibnu Abbas berkata, inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah telah berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada masa Rasulullah para sahabat zikirnya pakai suara keras. Wa qala Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan syarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku selalu tahu kalau mereka selesai sholat dengan suara keras itu ketika aku mendengarnya. Jadi orang yang gak berjamaah ke masjid itu tahu, oh sudah selesai, itu zikirnya keras itu. Itu Masjid Nabawi dulu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian dalam riwayat lain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas berkata, kunna na'rifu qidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami selalu mengetahui selesainya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan takbir yang dibaca bareng-bareng, suara keras di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir begitu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, proses meninggalkan tempat sholat bagi imam dan jamaah. Gimana proses meninggalkan tempat sholat? Jamaah aswaja akan meninggalkan tempat sholatnya begitu imam berdiri dari tempatnya, lalu bersalaman. Kalau wahabi beda. Jamaah wahabi akan turun duluan. Begitu tahu imamnya membaca zikir keras, dengan hati dongkol dan marah. Betul. Kan begitu biasanya. Dasarnya mana? Imam Bukhari menulis bab dalam sahihnya. Babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa jamaah menunggu imam yang alim untuk berdiri. Imamnya berdiri duluan baru jamaah. Jangan imamnya ditinggal sendirian. Sudah imamnya baca zikir nyaring gak ada yang ikut lagi. Kan kasihan itu. Gimana? An Ummi Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah berkata, "Andan nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallam minal maktubah qumna." Kaum wanita pada masa Rasulullah SAW yang sholat di Masjid Nabawi, kalau sudah mengucapkan salam, perempuan turun duluan. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijal masyaallah. Sedangkan Rasulullah dan jamaah laki-laki masih bertahan di situ, enggak berdiri. Mungkin perempuan mau segera masak di rumah, biar suaminya sampai di rumah sudah ada kopinya itu. Makanya istrinya pulang duluan. Tapi dulu belum ada kopi, saudara. Kopi itu di dunia Islam abad 10 Hijriah. Baru 400 tahun ke sekarang. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah beranjak dari tempat sholat, jamaah laki-laki baru beranjak itu. Makanya kata para ulama, jamaah laki-laki meninggalkan tempat sholat berjamaah nunggu imamnya. Jadi begitu. Kemudian bersalaman selesai
sholat berjamaah. Gimana hukumnya? Jamaah aswaja akan bersalaman dengan imam dan sesama jamaah habis sholat. Kalau Wahabi bagaimana? Jamaah Wahabi tidak mau diajak bersalaman selesai sholat dengan alasan bid'ah. Saya di Bandung tahun kemarin, orang Bandung curhat pada saya, ini ada teman kiai ikut Wahabi. Terus habis sholat diajak bersalaman, dia tersinggung. Yang di Bogor beda lagi. Di Bogor. Ini gimana kiai? Ada orang Wahabi diajak bersalaman habis sholat, tangan kita dipukulnya katanya. Orang ngajak sholat dipukul. Padahal gak ada hadisnya kan gak ada hadis. Kalau orang ngajak salaman habis sholat pukullah. Gak ada hadis begitu. Mereka ini ngarang saudara. Kalau kita ada dasarnya. Mengapa bersalaman habis sholat? An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal batha. Fatawadda'a. Rasulullah SAW keluar pada waktu panas matahari ke daerah Batha di Mekah. Mungkin musim haji itu. Fatawadda'a, lalu Rasulullah berwudu. Thumma shalla zuhra rak'atain wal asr rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar jamak qashar. Karena Rasulullah musafir kan kalau musim haji, rumahnya di Madinah. Jamak qashar. Para sahabat bermakmum. Wa bayna yadayhi anazatun. Di depan Rasulullah ada tongkat sebagai sutra. Takut ada orang lewat, takut dikira gak sholat. Wa qaman nas, selesai sholat orang-orang pada berdiri. Faja'alu ya'khudhuna yadayhi. Lalu para sahabat mengambil kedua tangan Rasulullah. Mengambil tangan ini artinya apa saudara? Bersalaman. Rasulullah mau disalami. Fayamsahuna biha wujuhahum. Lalu mereka usapkan tangan Rasulullah pada wajah mereka itu. Rasulullah mau. Rasulullah gak tersinggung, gak mukul lagi. Kalau Wahabi di Indonesia kan tersinggung diajak salaman. Sebagian ada yang mukul. Entah ikut ajaran siapa itu. Kan gak jelas mereka. Qala Abu Juhaifah. Abu Juhaifah rawi hadis ini berkata, fa akhaltu biyadihi. Aku mengambil tangan beliau. Fa wada'tuha ala wajhi. Tangan beliau aku letakkan pada wajahku. Artinya dicium saudara tangan Rasulullah. Fa idza hiya abradu minas salji wa atyabu raihatan minal miski. Ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk daripada salju dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Pada masa Rasulullah salaman habis sholat sudah berlaku. Kok sekarang salaman habis sholat dibid'ahkan itu? Kan kacau sekarang ini. Ya Wahabi, ini hadis riwayat Bukhari. Nanti mereka bilang kembali pada sunnah. Sunnahnya siapa? Yang orang Indonesia ini sudah sesuai sunnah semua memang. Karena ulama-ulama kita dulu bukan ulama abal-abal saudara. Alim-alim memang. Ulama-ulama kita dulu, kitab-kitab hadis tuh banyak yang hafal memang. Kalau mau balik sekarang kayak saya kan yang hafal yang mau diceramahkan aja. Beda dengan ulama dulu. Dan ini tradisi ini kita jaga. Ya tapi ya salaman setelah wiritan itu bangun baru salaman. Ya macam-macam lah. Tapi kadang-kadang kalau jamaah kita yang banyak setelah assalamualaikum salaman. Ya gak apa-apa habis itu wiritan. Dan jangan tersinggung kalau diajak salaman. Tapi yang tersinggung Wahabi biasanya itu. Ini di negeri kita ini aneh saudara ya, aneh. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Ya Wahabi itu kerjaannya itu. Ini maksudnya saya ingin cuci otak kepada saudara, biar saudara ini tetap yakin dengan tradisi keagamaan yang kita lakukan itu. Saya kira ini karena waktu sudah tinggal 20 menit, saya kembalikan kepada moderator sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini menarik sekali ya mengenai kias dan contoh-contohnya dan juga tentang tradisi sholat bagi kaum saja. Ustadz, sebelum melempar pertanyaan ke floor ini saya penasaran Ustadz.
kalau dari pemaparan mengenai kias ini, apakah bisa disimpulkan bahwa kias itu sebenarnya karena kita berusaha memahami konteksnya, Ustaz. Sementara kalau orang yang menolak kias itu maunya tekstual saja gitu, tidak mau melihat konteks atau memahami persoalan yang dihadapi itu. Itu apakah bisa disimpulkan seperti itu, Ustaz? Yang pertama, orang yang menolak kias itu kurang belajar. Yang kedua, mereka memang ambisinya menyalahkan orang. Mereka memang punya ambisi, punya obsesi, pokoknya orang lain salah terus wis. Itu aja. Nggak mikir, mereka gak punya otak itu. Maaf ya, bukan gak mikir emang. Wis pokoknya salah, gitu aja. Baik. Mereka gak tahu memang. Oke, baik. Kalau gitu kita lempar pertanyaan. Waduh, Masya Allah udah berapa nih? Udah 5 nih pertanyaannya. Tapi saya lihat yang sebelah sana duluan ya, 1. Kemudian ini 2. Akhwat ada pertanyaan? 2 orang? Ada ya? 2 di sebelah sana ya? Oke. Dari yang Ikhwan dulu sebentar. Silakan Mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bertanya, ini hanya menyampaikan bahwa Ustadz Kiai Haji, saya termasuk sekarang ini alhamdulillah beberapa kali kajian Syekh Kamal dari Lebanon yang sekarang tinggal di Saudi. Syekh Kamal itu termasuk katanya bagian teman atau gurunya Kiai Haji Idris juga ya, Ustadz? Syekh Kamal Ragib ya. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah ini mungkin tidak terkait terhadap kias, tapi banyak yang mengatakan terutama di bagian sana, ya kalau mau melihat sekarang yang Islam, ya sudah lihat yang di Mekah, di Madinah, penjaga Haramain gitu. Di sana tidak ada yang melakukan hal-hal yang menurut mereka itu adalah sebuah bid'ah gitu. Sementara mereka sendiri adalah penjaganya Haramain Mekah dan Madinah, dan di situ tidak ada ritual-ritual yang tidak dicontohkan. Nah itu pandangan Al-Ustadz seperti apa? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan kedua silakan. Ibu-ibu yang tadi bertanya, mohon bisa mendekat, jadi nanti langsung gantian mic-nya ya, mendekat ke tengah aja Bu, jadi nanti bertanya di tengah, ibu-ibu yang kedua juga bisa langsung bertanya tanpa lama-lama oper-oper mic-nya. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa ciri-ciri daripada aswaja adalah salah satunya adalah bermazhab tasawuf yang dipimpin oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi itu terkenal sekali di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ada imam tasawuf selain Junaid al-Baghdadi? Yang kedua, bagaimana mengetahui ciri-ciri tarekat yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang pertanyaan dari Akhwat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, jadi saya itu tentang uang ya, tentang uang anak yatim. Kebetulan saya itu diamanahkan untuk menjadi bendahara kedua di yayasan yatim piatu. Namun jadi dari bendahara 1 ke 2, jadi itu ada donatur ngasih ke saya untuk adik-adik yatim. Nah kebetulan pas saya ingin keluar gitu, saya meminjam uang itu. Lalu hukumnya apa? Terus bagaimana penjelasannya tentang uang itu yang belum disampaikan langsung ke anak yatim tersebut? Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Itu aja? Udah, itu aja. Oke, Terima baik. kasih, Ibu-ibu yang kedua tadi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu Ivani,
Jadi gini Pak Ustadz, saya suka ikut manakipan nih, manakipan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu ada nggak di agama yang menjelaskan kalau ajaran Syekh Abdul Qadir itu ada di dalam Al-Quran nggak? Karena saya minim pengetahuan agamanya, karena kalau saya ikuti atau saya pelajari memang bukan berarti saya agak-agak ada yang berlebihan. Makanya saya mau tanya, itu bid'ah enggak? Kalau misalnya bid'ah, saya mulai menarik diri untuk tidak lagi mengikuti. Terus pertanyaan kedua Pak Ustadz, nggak apa-apa Pak Ustadz ya, 2 pertanyaan boleh? Boleh. Terserah Ustadz nanti dijawab apa enggak. Oh baik ya. Gini, ya jadi gini Pak Ustadz, saya punya tante dan punya ponakan itu ya dibilang yatim dan janda, tapi ada seseorang yang mengakal-akali uangnya. Itu termasuk haram nggak uang yang dia pakai untuk kepentingan dia pribadi? Karena tadi saya dengar penjelasan kalau makan uang anak yatim itu haram. Nah kalau janda dan anak keterbelakangan mental uangnya dipakai, alasannya dipinjam tapi tidak dikembalikan, itu sama nggak? Bagaimana hukumnya, seperti makan anak haram anak yatim atau gimana Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya keburu ya pertanyaannya, mangga silakan Ustadz. Ustadz tanya. Oh ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi saya mau nanya, tadi kan disampaikan kias tentang ini ya, yang sholat qobliyah pas sholat Idul Fitri. Itu apakah dilakukannya itu zaman Rasulullah atau zaman sekarang? Soalnya setahu saya sholat qobliyah itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Satu lagi Pak, satu lagi. Oh satu. Masih ada ya? Ya. Oke. Ya. Silakan. Terima kasih. Pak Ustadz, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz, ini saya mau bertanya, sumber hukum Islam itu kan sebenarnya ada 4 ya Pak, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang saya mau tanyakan, faktor apa saja syarat agar suatu qiyas dapat dijadikan sebagai sumber hukum? Lalu yang kedua, faktor apa yang menentukan suatu ijma dapat dijadikan dasar hukum Islam? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz langsung dijawab dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kata orang Wahabi, kalau ingin tahu Islam yang asli yang di Mekah Madinah itu apa betul? Ya gak sepenuhnya betul, ada yang betul, ada yang enggak. Mengapa? Karena Mekah Madinah ini sekarang dikuasai Wahabi. Dan Wahabi ini selama 100 tahun banyak melakukan perubahan tata cara ibadah. Dulu Mekah Madinah ini yang menguasai ulama Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i di Mekah itu. Di Madinah juga tata cara ibadahnya seperti sini. Lalu setelah ada Wahabi kemudian dirubah. Dan sejak dulu-dulunya memang mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu mazhabnya lahir di Mekah. Dan kalau Mekah ini dijadikan ukuran enggak betul. Karena dalil agama itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak ada dalil agama pekerjaan orang Mekah dan pekerjaan orang Madinah. Enggak ada begitu. Apalagi sekarang di Mekah dan Madinah sekarang sudah banyak enggak betul saudara. Kalau tahun-tahun yang dulu kita ke Mekah ke Madinah waktu umroh atau haji, kalau hotel yang di atas lalu turun ke bawah ke toko-toko yang jaga laki-laki semua. Kalau sekarang dah perempuan yang jaga, dan perempuan nggak pakai cadar, pakai kerudung, dan kerudungnya mirip kerudungnya Mbak Tutut. Tahu kerudung Mbak Tutut? Pakai kerudung tapi agak ke belakang, rambutnya kelihatan. Itu
kanan kiri di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram itu. Apa itu dibetulkan? Wah, payah kalau itu dibetulkan. Jadi dalil agama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu. Bukan penduduk Mekah. Orang penduduk Mekah ya nggak semuanya ngerti ilmu agama itu. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, Imam tasawuf itu Imam Junaid al-Baghdadi. Apa ada yang lain? Imam tasawuf itu banyak. Ada Imam Abu Bakar Asy-Syibli, ada Ibrahim al-Khawwas, kemudian imam-imam yang lain. Cuma para ulama memang merujuk kepada Imam Al-Junaid. Mengapa? Imam Al-Junaid ini yang tidak ada kontroversi dan tidak berat. Kalau ikut imam yang lain, misalnya Imam Ibrahim al-Khawwas, mazhabnya Imam Ibrahim al-Khawwas itu gak boleh kerja. Kalau pergi kemana-mana gak boleh bawa uang. Berani saudara misalnya pergi ke Mekah gak boleh bawa uang dan gak bawa ATM. Kan gak berani. Karena kalau orang biasa gak kuat. Mazhabnya Imam Junaid ini memang untuk orang kebanyakan itu cocok. Makanya para ulama rujukannya kepada Imam Junaid. Kalau yang lain ya gak kuat kita. Jadi begitu. Lalu ciri-ciri tarekat yang menyimpang. Ciri-ciri tarekat yang menyimpang itu ajaran-ajarannya nggak sesuai dengan ajaran Al-Quran, Sunnah, dan ajaran para ulama. Itu berarti menyimpang. Itu biasanya di Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya itu ada kriterianya. Tarekat-tarekat ada yang muktabaroh, ada yang diakui, dan ada yang ditolak itu. Sebagian tarekat di Indonesia, contohnya seperti Wahidiyah itu kan ditolak itu. Kemudian ada juga tarekat-tarekat lain yang ditolak ada juga. Karena gak sesuai dengan syariat. Pertanyaan berikutnya, uang yayasan yatim piatu boleh enggak dipinjam? Gak boleh dipinjam. Uang masjid, uang siapa dipinjam untuk kepentingan pribadi gak boleh. Makanya ketua masjid harus jaga uang masjidnya. Jangan dipinjamkan pada orang dan jangan dipinjam sendiri. Kalau misalnya ambil upah, ambil gaji dari situ, gak apa-apa, asalkan memang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaan begitu kira-kira pantasnya berapa, dan jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak gak boleh. Seperti gajinya pengurus ACT dulu. Ingat kasus ACT tahun lalu. 1 bulan 250 juta. Lebih mahal dari gajinya presiden itu. Gak boleh kalau begitu. Ya standar seperti kerja biasa, biasanya berapa gajinya. Kalau pinjam nggak boleh. Kemudian membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, teruskan aja baca. Karena Syekh Abdul Qadir ini waliullah dan orang soleh. Di dalam Al-Quran kan banyak kisah-kisah orang soleh. Makanya orang soleh umatnya Rasulullah SAW dikisahkan juga itu. Itu kan manaqib itu kan kisah kesolehan Syekh Abdul Qadir. Dan ada barokahnya. Karena kata ulama salaf, inda dzikris shalihin tanzilur rahmat. Ketika orang-orang soleh disebutkan, rahmat-rahmat Allah akan turun pada kita. Teruskan aja ikut manaqib. Tidak apa-apa. Keponakan saya yatim, lalu ibunya janda. Uangnya sering diakali orang, haram apa enggak? Ya gak boleh mengakali uangnya orang itu, haram hukumnya, menipu namanya. Itu maksudnya ya ibu ya pertanyaannya. Gak boleh. Sholat qobliyah Idul Fitri itu pada masa Rasulullah SAW tidak ada. Setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat berijtihad lalu melakukan sholat qobliyah. Cuma kalau menurut mazhab Syafi'i tidak ada. Karena itu ijtihadnya sahabat, bukan ijma' para sahabat. Imam Syafi'i gak makai. Tapi seandainya sholat qobliyah karena ikut sahabat gak apa-apa itu. Kalau misalnya memang rajin betul sholatnya. Kalau memang rajin betul. Kemudian syaratnya qiyas dan ijma'. Ini kalau ijma' itu harus jelas syaratnya. Kalau qiyas ya harus memenuhi standar.
Biasanya kias itu ada rukun-rukunnya. Saya ini menjelaskan kias bukan berarti saya ahli kias, enggak. Karena yang bisa mengkiaskan itu ulama-ulama dulu. Kita ini bukan makomnya. Cuma membela kiasnya ulama-ulama dulu. Itu aja. Biar kita tidak mengabaikan, tidak meninggalkan. Kalau kriterianya itu ilmu usul fikih, ilmu paling sulit yang dipelajari di pondok usul fikih itu. Syaratnya kias. Wallahu a'lam. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan terakhir. Ini waktu 5 menit, tinggal 4 menit. 2 pertanyaan di sebelah sini dari Ikhwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Kiai, beberapa hari yang lalu saya ikut kajian di masjid sekitar sini juga. Di situ dibahas mengenai perkawinan. Nah, ini ada kaitannya dengan sesi 1 tadi, masalah berpecah belah dan juga mungkin masalah kias, yaitu di situ ini juga dapat dilihat di fenomena di media sosial, di YouTube, bahwa di situ diceritakan bahwa para saudara-saudara kita sesama aswaja membatasi perkawinan antara perempuan keturunan Arab, umumnya Syarifah, atau secara umum perempuan dari Arab dilarang kawin atau menikah dengan pribumi, sehingga terjadi selisih pendapat antar ulama, bukan antar jamaah gitu. Saya ingin tahu pendapat Kiai mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Yai, sehat selalu, barokah ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Baik, saya tadi sempat beberapa memang ada pencerahan lah bahasanya, karena memang selama ini kan banyak guru, banyak ilmu lah begitu bagi kami kan. Terus ada beberapa yang saya cermati mengenai tadi kunut, terus tadi Pak Kiai juga menjelaskan mengenai ba'da sholat, terus berzikir bareng-bareng, dalilnya lengkap semuanya. Ya mungkin saya perlu belajar lagi untuk masalah itu, karena saya bahwasanya juga kemungkinan saya sering agak sibuk kerja, jadi mungkin harus belajar lagi. Ada satu yang mungkin ketinggalan Pak Kiai, mengenai jaharnya bacaan bismillah dan surat pada sholat fardu terutama Pak. Nah mohon Pak Yai berikan pencerahan atau pendapat lah bahwa kami seperti apa, dan kalau baik buruknya sih tergantung yang melaksanakan Pak Yai. Cuman dasar yang mengkiaskan seperti itu ada nggak kira-kira yang bisa membuat kami bisa lebih paham begitu Pak Kiai. Itu aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan dulu ya, takutnya yang lain nanti waktunya malam. nggak keburu. Pertanyaan yang pertama, pernikahan syarifah dengan pribumi sah apa enggak? Asal syarifahnya mau dan orang tuanya mau, sah. Asal sama-sama mau. Kalau enggak mau ya jangan dipaksa. Karena ini masalah kafaah, status sosial. Memang di dalam mazhab Syafi'i dikatakan wanita anaknya kiai menikah dengan laki-laki bukan anaknya kiai gak level. Bukan cuma syarifah sebenarnya, pedagang, wanita anaknya pedagang menikah dengan laki-laki anaknya tukang urut, gak level juga. Karena pedagang itu pekerjaan yang lebih mulia daripada tukang urut. Sampai segitu di dalam kitab fikih. Sebenarnya ini panjang. Tapi ya kalau sama-sama mau ya apa? Ya sudah selesai. Jadi begitu. Ini sebenarnya agak repot-repot. Dan kalau mau cari istri, cari yang mau lah. Jangan cari yang gak mau. Wong memang bukan Habib melamar anaknya Habib. Ditolak lalu bikin isu-isu.
Ya cari sekitar, jangan repot-repot. Daripada ujungnya malah mancing terus ya, kayak pergi mancing Iya. terus ya. Ini sebenarnya kasus ini yang terjadi banyak. Cuma ada yang ribut, ada yang enggak itu. Kemudian yang kedua, basmalah jahar apa enggak? Kalau kita baca basmalah dan dibaca jahar, dasar yang pertama apa? Al-Quran. Saya kemarin dari Tanah Suci dapat Al-Quran cetakan Saudi, hadiah dari Raja Salman. Ayat pertama itu basmalah memang. Mau dalil apa? Kita yang baca basmalah itu paling kuat saudaranya dalilnya. Mengapa paling kuat? Hatta Quran yang dicetak oleh Wahabi ada basmalahnya. Minta dalil apa? Itu kan dari sahabat. Lalu katanya gak jahar. Pertama kali yang tidak jahar kata Imam Syafi'i itu gubernur dari Bani Umayyah di Madinah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi masalah politik sebenarnya awalnya. Lalu diikuti oleh orang-orang. Makanya Imam Syafi'i tetap baca basmalah dan jahar itu. Dasarnya banyak sekali. Coba saudara cari Quran yang gak ada basmalahnya di surat Fatihahnya. Gak ada. Makanya ketika ulama Syafi'iyah pada abad ke-5 konflik masyarakat mazhab Syafi'i konflik dengan masyarakat mazhab Hambali. Hambali kan gak baca Fatihah. Imam Syafi'i di demo, jangan baca Fatihah. Apa kata beliau? Gak akan saya baca asal kamu hapus dari Quran. Ternyata disuruh menghapus mereka gak berani. Loh, kamu suruh menghapus gak berani, saya disuruh gak baca. Wong Quran kamu ada Fatihahnya juga. Ini dalil paling kuat saudara. Coba cari, ada nggak Al-Quran yang surat Fatihahnya gak ada basmalahnya? Kan gak ada kan? Hatta yang terbit di Mesir, terbit di Saudi, pusatnya Wahabi, itu basmalah itu ayat 1. Ini kan dalil paling kuat. Sampai saya lihat lagi kan benar tak? Padahal saya sudah lihat waktu di Mekah. Iya ada basmalahnya itu. Biar benar-benar yakin. Takut kemarin salah lihat. Itu dalil paling kuat. Gak usah khawatir itu. Kalau ada orang baca basmalah, mana Al-Qur'annya kamu? Tanya aja, kenapa? Ingin lihat surat Fatihahnya. Loh, ini kenapa gak dibaca jahar? Paling dia dasarnya hadis. Ya sampaikan, hadis itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Gak kuat, lebih kuat Al-Quran. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan yang sangat jelas sekali yang disampaikan oleh pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia, atau yang sering kita dengar dengan Singa Aswaja. Terima kasih yang sudah menonton, nanti akan ada lagi part 2 selanjutnya.